mah yang lagi ka jelema nu gawe kantor. Gawe tambang ngomong di denge. Apalagi ini fenomena KDM, Kang. Tapi ketika ada KDM efek ini, BPMU ini kan dihapus oleh gubernur sekarang. gubernur sekarang dihapus. Sama mulutnya, Pak Amin Rais ya. Saya ingatkan Bapak. Keun bae gubernur mah pada nyarekan, pada nyisia, pada ngagoblok-goblok, pada ngabelegug-belegug, pada ngancam-ngancam ku jelema-jelema nu hayang tambang dibuka. Keun bae sadar kuring kieu teh jeung nyalemetkeun anak incuna urang Tatar Sunda kahayu. Warga Rumpin Bogor setelah banyak mengeluh akibat tambangnya ditutup oleh kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Mengeluh di media sosial, kemudian mereka berunjuk rasa bersama dengan Bupati Bogor, Bapak Rudi Susmanto. Dan kini ada informasi bahwa mereka kembali beroperasi di tambang tersebut. Baik, Baraya, kita bacakan informasinya dari Subang Info. Aktivitas truk tambang di kawasan Parung Panjang, Kabupaten Bogor kembali menuai keluhan warga dalam beberapa hari terakhir. Sejumlah warga menilai kendaraan bermuatan tambang kini semakin leluasa melintas di jalan raya. Meski aktivitas tambang di wilayah Rumpin, Cigudeg, dan Parung Panjang masih ditutup oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, keluhan tersebut ramai diperbincangkan di berbagai grup media sosial warga. Banyak masyarakat mengaku khawatir karena truk-truk tambang dianggap sudah tidak lagi takut beroperasi seperti sebelumnya. Salah seorang warga bernama Denny mengaku heran melihat meningkatnya aktivitas truk tambang usai pernyataan Bupati Bogor, Rudi Susmanto, yang meminta tambang berizin dibuka kembali. Menurutnya sejak pernyataan itu disampaikan, jumlah truk yang melintas terlihat semakin banyak. Habis Bupati Bogor kasih orasi minta tambang berizin dibuka, truk-truk jadi ramai lagi, ujar Denny. Keluhan serupa disampaikan Agnes, warga Bogor Barat. Ia mengaku kini truk tambang bukan hanya melintas pada malam hari, tetapi juga pagi, siang, hingga sore tanpa mengenal waktu. Kondisi itu membuat warga merasa aturan yang sebelumnya diterapkan mulai diabaikan lagi. Sekarang sudah ramai banget setelah Bupati Bogor bicara, seperti dapat angin segar. Mungkin mereka merasa ada dukungan, katanya. Warga lainnya yaitu Prasetyo juga mempertanyakan ketegasan petugas di lapangan. Ia menilai pengawasan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor terkesan lemah karena sejumlah truk masih dibiarkan melintas meski ada petugas berjaga. Saya bingung, biar dapat perhatian bagaimana lagi? Makin banyak truk lewat. Tadi pagi saja pas berangkat kerja papasan sama 2 truk, padahal biasanya tidak ada, ungkapnya. Sebelumnya Bupati Bogor, Rudi Susmanto, menjadi sorotan usai menyampaikan dukungan agar tambang berizin di wilayah Bogor Barat kembali dibuka. Dalam sebuah aksi massa di Cigudeg, Rudi meminta Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, mempertimbangkan pembukaan kembali tambang yang telah ditutup sekitar 7 bulan terakhir. Rudi bahkan menyatakan dirinya siap membuka kembali aktivitas tambang di Rumpin, Cigudeg, dan Parung Panjang apabila kewenangan perizinan berada di bawah pemerintahan Kabupaten Bogor. Jadi sekarang ini, kata warga Bogor Barat, truk-truk yang tadinya hanya beroperasi pada malam hari kini sudah mulai berani pagi, siang, dan sore hari. Nah, ini membuat khawatir kembali warga sekitar yang menggunakan jalan tersebut untuk beraktivitas. Baik, Baraya, sekarang kita akan menyimak bagaimana ada salah seorang pemuda ya yang ngoceh di media sosial menyebut-nyebut nama Kang Deddy Mulyadi. Kita simak, silakan. Ulah gandeng sadak, ulah dedi-dedian bae, mal didenge ku pa Dedi ge moal. Si Dedi mah hayang lagi ka jelema nu gawe kantor. Gawe tambang ngomong di denge. Mohon maaf Ujang ya, tidak begitu cara menilainya. Kang Deddy Mulyadi, siapapun akan beliau dengar dan ikuti jika memang sesuai dengan aturan. Jika keinginan kalian ini untuk membuka kembali tambang, ini untuk Kang Deddy Mulyadi perlu tinjauan ulang. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui bahwa tambang itu kenapa ditutup dikarenakan bisa merusak lingkungan dan juga banyak warga yang mengeluhkan atas aktivitas tambang tersebut. Jadi
ketika kalian meminta bahkan sampai berunjuk rasa di depan kantor bupati, bahkan sampai-sampai sebagian di antara kalian mengatakan hal-hal yang tidak sopan terhadap Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat yang dicintai oleh warga Jawa Barat, seperti ucapan Pak Deddy nggak bisa bahasa Inggris. yang juga ditemani oleh Bapak Bupatinya sendiri, itu bukan tidak didengar. Jawabannya sudah jelas sebenarnya, ya, aktivitas tambang tersebut bisa merusak lingkungan. Dan untuk warga yang mengalami keluhan terhadap berbagai problem penambangan, saya tidak bisa mendatangi tambangnya satu-satu, dan saya tidak akan berpihak pada penambangan yang melanggar, apalagi tanpa izin. Pasti saya memberikan tindakan, dan kami akan segera melakukan evaluasi terhadap izin yang sudah dikeluarkan, karena sebelum era saya banyak izin yang sudah dikeluarkan untuk penambangan. Saya melakukan evaluasi apabila izin yang dikeluarkan bertentangan dengan prinsip-prinsip lingkungan, bertentangan dengan prinsip-prinsip kesinambungan pembangunan, bertentangan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan, kemudian bertentangan dengan prinsip-prinsip bagaimana kita menjaga infrastruktur jalan dengan baik, menimbulkan kehancuran jalan, kehancuran jembatan, memberikan kesengsaraan pada banyak orang. Saya tegaskan ya, saya tidak segan untuk mencabut izin tersebut. Bagi saya, keberpihakan pada alam, lingkungan, dan masyarakat jauh di atas hanya sekedar mengikuti keinginan para penambang. Untuk itu, mohon pada semuanya untuk senantiasa memberikan rasa kritis, tetapi rasa kritisnya mengarah pada objektivitas, tidak didasarkan pada nalar, ketidaksukaan, dan kebencian. Karena apa? Nalar ketidaksukaan dan kebencian tidak akan melahirkan objektivitas, karena sifatnya subjektif. Apapun yang saya dengar, yang saya lihat, itu adalah bagian dari dinamika kepemimpinan di Jawa Barat. Hidup tidak akan bisa membahagiakan semua orang, hidup juga tidak akan menyenangkan semua orang. Jangankan saya sebagai manusia, Allah sang pemilik alam semesta dan sang maha adil, ketika menurunkan hujan, tidak semuanya merasa bahagia dengan hujan. Ketika membuat panas, tidak semuanya merasa bahagia dengan panas. Ketika meniupkan angin alam semestanya, tidak semua bahagia dengan tiupan angin. Tergantung pada setiap manusia memahami, merasakan, dan mensyukuri. Terima kasih ya. Semoga hari libur ini hari yang membawa kebahagiaan. Dan sejelek apapun kata-kata yang kalian lontarkan terhadap Kang Deddy Mulyadi, ini tidak akan berpengaruh karena Kang Deddy Mulyadi memiliki sebuah komitmen, yaitu ingin menyelamatkan lingkungan untuk anak cucu masa depan. Baik gubernur mah pada nyarekan, pada nyisia, pada ngagoblok-goblok, pada ngabeleguk-beleguk, pada ngancam-ngancam ku jelema-jelema nu hayang tambang dibuka. Baik sadar kuring kieu teh jeung nyalametkeun anak injuna urang papar Sunda kahayu. Ngerti? Ari Kang Deddy arek hayang jadi gubernur senang motong kikieuan. Narima operasional HS di imah isuka jeung yang ulin ka Singapura. Da duit mah rek naon pamajikan teu boga. Siluman kieu cicing di imah sare lamun hiburan tung capek hiburan kieu kudu nyawer, mending nyawer di tempat anu remang-remang. Kaharti balik lu anu mau disawer teh aduh aing si hero. Kuring senang-senang mual segala diketukeun APBD Provinsi Jawa Barat dengan karahayat dipakai biaya ulin we studi banding, studi tur, kunjungan kerja, seminar, simposium, pidato we aing di hotel unggal poe. Duit boga moal aya nu nyarekan tapi kuring mampin tapakan jeung naon jadi mimpin lamun embung capek sabat jadi pamimpin teh tang capek. Nah lamun embung capek tong jadi. Betul apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, ketika ada orang yang hendak ingin menghalang-halangi kita dalam berbuat kebaikan, biarin aja, kita fokus tetap melaksanakan kebaikan. Dan ada yang mengaku ketika di zaman Kang Deddy Mulyadi menjabat sebagai gubernur saat ini, katanya kesejahteraan dari para guru honorer terjepit. Bagaimana informasinya? Baik Baraya, kita simak. Silahkan. Apalagi ini fenomena KDM, Kang. Terutama guru-guru di jenjang SMA SMK.
Kenapa? Yang dulu orang tua kami, Ahmad Heriawan menjadi gubernur, kan memiliki program bos provinsi. Oke, berapa per anak? 50.000 Pak. Setahun. 50.000 setahun. Sebulan. 50.000 sebulan. Nah, ketika orang tua kami menjadi gubernur Jawa Barat, karena latar belakangnya adalah seorang guru, seorang aktivis, seorang politisi, ketika menduduki menjadi gubernur ini kan, Kang Aher merasakan bahwa guru ini wajib dibantu, wajib disejahterakan oleh pemerintah. Salah satunya adalah adanya program bos provinsi, yang kemudian diganti menjadi BPMU, kan? Besarannya itu 50.000 sehari, Sebulan per anak. Oke. Kan? Per anak. Berarti- Itu kan untuk menambah berarti 600.000 per anak ya setahun. Itu program tuh Kang Aher tuh untuk menambah atau mensubsidi honor guru dan tata usaha Di lingkungan SMA, SMK swasta. di lingkungan SMA SMK Swasta apa negeri? swasta kan Swasta. Namanya apa tuh programnya? BPMU kan. Tapi ketika ada KDM efek ini, BPMU ini kan dihapus. Oleh gubernur sekarang. Gubernur sekarang dihapus kan dengan berbagai alasan lah, itu kan berbagai alasan. Jadi tidak ada lagi yang namanya BPMU atau bos provinsi. untuk ke sekolah swasta Untuk itu. sekolah swasta itu SMA SMK Aliyah itu nggak ada kan. Secara otomatis ketika sumbernya satu dari APBN berupa bos pusat, itu kan paling guru rata-rata yang biasanya menerima 25 sampai 30.000 rupiah per jam mata pelajaran, sekarang rata-rata kemampuan sekolah itu membayar paling tinggi itu 20 sampai 15.000 per jam. Wah, itu angkanya gede dong. Berarti per anak itu dulu dari gubernur dulu ya, Ya, sampai ke Ridwan Kamil tuh. sampai ke Ridwan Kamil. 600.000 per tahun. Per anak. Tujuannya ya untuk menambah Ya, honor. untuk peningkatan kualitas lah ya, kualitas apapun lah. itu Iya. yang diberikan ke sekolah itu. Kalau sekarang kan Sekarang ada. kan? Baik Baraya, kalau boleh saya memberikan sedikit aja komentar ya sebelum saya membacakan komentar teman-teman kita ya terkait dengan komentar si Bapak tadi yang menyatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi hapus BPMU, kesejahteraan guru honorer makin terjepit. Nah, saya ingin sedikit berkomentar ya terkait dengan hal ini. Saya punya pikiran seperti ini Baraya ya. Saya gimana ya? Guru itu ya kan mengajarnya mungkin mereka selama 8 jam atau 12 jam lah. Kita ambil waktu terbanyak 12 jam. Nah, sisa waktu itu bisa nggak dipergunakan oleh para guru itu untuk mencari nafkah? Ya selain menjadi guru. Jadi dia punya kerja sampingan atau punya usaha sampingan. Untuk apa? Untuk menunjang kebutuhan ekonominya. Ya mungkin ini adalah sebuah pemikiran yang mungkin gimana ya Baraya? Jadi maksud saya seperti ini. Tunjukkan kepada murid-muridnya bahwa guru-guru itu memang adalah manusia yang digugu dan ditiru. Artinya memiliki kualitas. Ya, mereka tidak bergantung kepada pemerintah. Mereka tidak bergantung kepada siapapun kecuali kepada Allah Rabbul Alamin yang Maha Kaya. Jadi meskipun gaji dari guru honorer itu misalkan hanya per bulannya misalkan 2 juta misalkan atau di bawah itu atau misalkan cuma 500.000 per bulannya, tetapi guru honorer itu mampu membuktikan karena dirinya sebagai guru yang harus digugu dan ditiru oleh anak didiknya, maka dia harus bisa melebihi gaji-gaji orang-orang yang memang punya jabatan tinggi. Kenapa? Karena posisinya sebagai guru. Tapi ini hanyalah mungkin istilahnya hanya ada di dunia mimpi. Pada fakta dan realitanya, guru-guru honorer ya mungkin mereka hanya sebagai guru ya mengajarkan ilmunya itu pun sudah cukup, alhamdulillah ya Baraya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membacakan komentar-komentar yang masuk. Komentar yang ada di sini ya, ini urutannya beda-beda meskipun jamnya ini ya. Saya tidak akan tampilkan di layar, tetapi saya akan langsung membacakan. Kualitas tertinggi seorang gubernur Jabar masih dipegang Pak Ahmad Heriawan, katanya. Kemudian ada lagi komentar, RK, gubernur terbaik yang pernah pimpin Jawa Barat, juara. Wah, RK katanya ya. Kemudian ada lagi yang komentar, swasta mah bayar iuran nage mahal cuy, kuduna menta ka yayasan atuh cuy. Ya. Kemudian ada lagi komentar, tapi banyak sekolah swasta kita jadi honor, disuruh TTD uang yang tak pernah kami terima, disuruh tanda tangan uang yang tak pernah kami terima.
Ya, ini menarik Baraya nih komentar dari Ibu Kiki Damayanti. Tapi banyak sekolah swasta kita jadi honor, disuruh tanda tangan uang yang tak pernah kami terima. Nah, ini zamanan siapa nih? Lah, emang ada bapakmu selama kayak ngajar nggak pernah dapat tuh BPMU. Lah, emang ada BPMU selama saya ngajar nggak pernah dapat tuh BPMU. Nah, ini justru pengakuan jujur ya dari mungkin Kak Kit Jiwis ini adalah seorang guru honorer. Jadi dia mengaku dana BPMU itu dia selama mengajar nggak pernah dapat katanya. Ada lagi komentar, swasta mah masuk sekolah mahal, aya uang bangunan, iuran mahal, kenaikan kelas mahal, biaya perpisahan oge mahal. Ya, swasta. Pak, mending kredit mobil aja di sinilah katanya. Kemudian komentar lagi kita bacakan ya Baraya. Alhamdulillah Gubernur KDM, alhamdulillah ya katanya gitu. Nah, sekarang kita akan membacakan komentar terakhir nih ya dari kolom komentar. Dicek aja BPMU, kebanyakannya nggak terbuka. Seolah-olah guru-guru nggak tahu ada BPMU itu. Aslinya dulu nggak ngaruh ada BPMU. Mungkin sekarang setelah dibongkar KDM, mereka ketar-ketir. Nah ya, itulah komentar terakhir terkait dengan BPMU yang dihapus oleh Kang Deddy Mulyadi dan sekarang katanya guru honorer makin terjepit. Dan sekarang kita akan melihat informasi lain yaitu Hercules Amin Rais. Kita simak, silakan. Jaga mulutnya. Hati-hati berbicara. Karena kami nggak terima kalau bicara bilangnya ngomong dengan Pak Presiden, ngomong hati-hati. Ingatan ya kami Rais. Itu peringatan saya keras Bapak. Seorang Bapak Amin Rais. Boleh ya? Tapi saya enggak. Saya ditanyain lagi. Yang beliau itu Pak Amin Rais itu kita sangat dihormati, angkat jempol. Tapi mungkin karena orang udah tua kali ya. Jalan udah semboyan, jadi artinya keluarin kata-kata yang seolah-olah Pak Presiden itu ngomong dengan SKP. Ini saya pesan kepada Pak Amin Rais, ya, Bapak itu seorang tokoh, seorang panutan Indonesia, tokoh politik, sudah pernah menjabat ketua MPR, misalnya, jadi harus bicaranya harus yang pandai, bicaranya santun. Kalau lihat konten itu angkat anaknya dia. Kan Pak Amin Rais, saya ingat anak Bapak kan punya anak, punya cucu, punya keluarga. Nanti ada yang jolimin lagi. Jadi janganlah kata-kata yang seperti kayak kata-kata orang yang bersekolah. Saya yang preman aja, saya bicara sama seseorang pasti saya santun, pasti saya baik. Apalagi seorang Amin Rais, seorang tokoh besar, saya ingatkan untuk jangan lagi saya bicara kayak anak-anak, kayak preman masa ketiga lima. Saya ingatkan, banyak orang antri itu untuk apa? Banyak orang antri untuk sentil kubinnya. Saya udah cuci tangan saya dari dunia begitu. Saya sekarang namanya berdoa. Jadi saya pesan buat Pak Amin Rais. Jadi hari ulang tahun GDIP yang ke-15 ini, ya, Amin Rais bicara sebagai seorang tokoh nasional, seorang panutan Indonesia. Janganlah cara kayak premanisme begitu. Ya, Pak Amin Rais ya, saya ingatkan Bapak. Kami menghormati Bapak sebagai tokoh nasional, tokoh panutan Indonesia. Jaga mulutnya. Hati-hati berbicara. Karena kami nggak terima kalau bicara bilangnya ngomong dengan Pak Presiden, ngomong hati-hati. Ingatan ya kami Rais. Itu peringatan saya keras Bapak. Saya udah nggak boleh tangan saya berdarah lagi. Ingat itu ya. Saya udah cuci tangan tadi di Mekah dan di Madinah sana di Haram sana, cuci berkali-kali gue cuci terus. Saya marah sama Bapak bicara kayak premanisme, kayak orang yang intelektual. Tokoh yang dipanutin oleh Indonesia. Terima kasih Pak Amin Rais. Ingatkan punya anaknya Pak Amin Rais, cucu ingatin Bapak kalian, ingatin akhirnya kalian, ingatin ya. Terima kasih Pak Amin Rais. Jadi bukan cuma Pak Amin Rais saja, tetapi Saiful Mujani juga yang mencoba menggulingkan pemerintahan Presiden Prabowo. Saya ingatkan bahwa kita akan berdiri di garda depan untuk hadapi Anda. Coba-coba Anda mencoba melengsarkan ini, harus melalui konstitusi. Semua Prabowo dihargai, kita harus hargai konstitusi. Lewat saya. Ya, jadi ingat itu. Kamu jual saya beli, kamu paksakan saya borong. Hati-hati Anda. Nggak saya enak kayak orang makan cabai pedas. Ya enak banget. Loh, kemarin udah dukun ya, udah kalah dia. Kan udah milik kita, Prabowo milik kita loh.
milik Indonesia, milik rakyat Indonesia. Enggak ada kalah, enggak ada menang. Milik kita semua. Mari kita jaga. Jangan kayak orang lapar turunin apa maksulin enak banget. Terus kami ini mau gimanain? Nanti nih sama ya, daiko ya. Nggak timbang. Nah, termasuk kroni kelompok-kelompoknya yang kemarin hoax di sana. Turunin lah, bola apalah. Saya kroni yang ada di New York. Saya udah tahu di mana dia tinggal, di mana dia kemana. Aku udah tahu. Aku berancam. Dia udah di mana? Buka ke mall mana? Anaknya kemana? Cucunya kemana? Ini saya boleh. Mohon hati-hati. Ini kepala negara dipilih melalui konstitusi yang sah, resmi dipilih oleh rakyat. Menang 55,8%. Jadi belum proses mekanisme. Jadi gitu deh. Siap. Dan terima kasih saya ingatkan kepada kroni nada. Namanya Rais, namanya apa? Jaipul Mujamil. Ya. Awas saya cari kamu 5 menit aku dapat. 5 menit aku dapat. 5 menit. Itulah peringatan dari Hercules untuk Bapak Amin Rais terkait dengan Seskap Teddy. Demikian, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.